Halo, salam jumpa kembali di channel saya. Saya sangat berbahagia hari ini boleh menyuguhkan satu video kembali yang mungkin sangat berguna bagi kita semua. Dan saat ini saya akan berbicara tentang apa itu Injil. Ya. Jadi apa sebenarnya Injil itu? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar supaya saya bisa mengembangkan video-video yang berikutnya yang mudah-mudahan akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama bahwa Injil itu dia timbul atau diberikan bukan dalam bentuk ayat-ayat. Ya, jadi mungkin ada yang beranggapan bahwa Injil itu diberikan berupa ayat-ayat, tidak seperti itu. Tetapi Injil itu dijanjikan oleh Tuhan sejak manusia diciptakan di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi Injil itu diberikan oleh Allah dalam rancangan Tuhan yang panjang. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihatnya. Apa sebenarnya Injil itu? Injil adalah kabar baik. Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan bagi kehidupan manusia yang berdosa. Injil itu telah menjadi satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Injil itu diberikan yang seperti saya katakan dari awal adalah merupakan satu janji Tuhan kepada manusia. Jadi kalau kita melihat, ya, kembali kita melihat dari Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian digoda oleh setan, kemudian dia jatuh ke dalam dosa, dan pada peristiwa itu Tuhan Allah menubuatkan tentang Injil itu sendiri. Nah, kalau pikir-pikir manusia sudah jatuh ke dalam dosa, itu ibaratnya Tuhan Allah sudah gagal. Ya. Padahal tidaklah demikian. Allah tidak pernah gagal. Yang gagal itu adalah manusia yang diberikan mandat, ya, kepercayaan oleh Tuhan, otoritas oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk mengatur ciptaannya. Manusia sudah gagal. Manusia sudah gagal menjaga citra Allah. Manusia sudah gagal menjaga kemuliaan, kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan mengikuti keinginan setan, dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Nah, di tengah-tengah peristiwa itu, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Allah berfirman, ya, seperti video sebelumnya saya sudah membahasnya bagaimana peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Di situ Tuhan Allah berfirman kepada Adam bahwa ia akan dengan berpeluh mencari rezekinya, ya, dengan berpeluh seumur hidupnya sampai ia kembali menjadi tanah. Kemudian kepada perempuan Tuhan memberi penghukuman bahwa dengan banyak kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Dan kepada iblis yang menggoda manusia ia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Tuhan Allah bicara tentang apa? Ya. Berbicara tentang meremukkan kepalamu dan meremukkan tumitnya. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Allah adalah satu ketika keturunan perempuan, ya, yang akan mengalahkan iblis. Siapa keturunan perempuan itu? Itulah Injil. Itulah Yesus Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan sejak peristiwa itu terjadi. Yang kedua, pada waktu Tuhan memanggil Adam dan Hawa,
ya, maka ia sudah gagal. Dan sudah terjadi peristiwa yang saya ceritakan tadi. Dan selanjutnya, pada peristiwa Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, ia berfirman, keluarlah dari negerimu, dari keluargamu, dari kaummu, ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan akhirnya Abraham mengikuti perintah Tuhan. Setelah Abraham mengikuti perintah Tuhan dan Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Kemudian setelah itu Tuhan berjanji bahwa lewat keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Injil itu harus dari keturunan Abraham. Ya. Siapa keturunan Abraham? Nah, ketika Tuhan memberikan Abraham, sebenarnya tidak memberikan ya. Ketika Tuhan belum memberikan anak kepada Abraham, maka Sarah menyuruh mengambil budaknya yang bernama Hagar untuk kawin dengan Abraham. Akhirnya lahirlah Ismail. Sekarang pertanyaannya, apakah keturunan Abraham itu ada Ismail adalah keturunan Abraham? Bukan. Karena pada waktu Tuhan Allah menampakkan diri kepada Abraham dan ia berjanji kembali mengulang bahwa ia akan memperoleh keturunan, maka Abraham berkata, Tuhan, sekiranya Ismail ya diberikan hak sebagai keturunannya. Lalu malaikat Tuhan berkata, bukan. Anak yang dilahirkan oleh Sarah, itulah yang akan disebut keturunanmu. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, maka yang akan melahirkan, ya, yang akan melahirkan atau yang disebut sebagai keturunan Abraham itu adalah bangsa yang terlahir dari Ishak. Kemudian Ishak memiliki 2 orang anak, ya, yang bernama Esau dan Yakub, dan pada akhirnya Yakub yang menerima janji yang dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, selanjutnya maka Tuhan benar-benar membuat bangsa Israel dari seorang Yakub. Jadi Yakub itu adalah merupakan yang disebut sebagai Israel, diganti namanya oleh Tuhan ketika ia bergulat dengan malaikat Tuhan di seberang sungai Yordan. Maka Yakub menang dan akhirnya nama Yakub diganti menjadi Israel. Jadi pengertian daripada nama Israel adalah pejuang Allah, sahabat Allah. Nah, selanjutnya dari Israel inilah, dari bangsa Israel inilah kemudian Musa ya bernubuat, ya. Ia berkata bahwa seorang nabi seperti aku akan diturunkan ke tengah-tengahmu. Ya. Saya sudah bahas juga berkaitan dengan apa ciri-ciri nabi itu. Nah, saudara, saya mengulang kembali untuk mengingatkan bahwa ada yang mengklaim bahwa nubuat di dalam Bilangan pasal 18 itu dikatakan itu adalah untuk nabi lain selain Yesus. Tidak seperti itu, saudara. Ya, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang mengatakan seorang nabi seperti engkau. Artinya memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang sama seperti Musa. Ya. Kemudian apa ciri-cirinya? Dalam video sebelumnya saya sudah membahas itu. Jadi ciri-cirinya adalah pertama dikatakan seorang nabi sama seperti engkau dari tengah-tengah saudaramu. Artinya di situ adalah orang Israel. Jadi Musa orang Israel, Tuhan Yesus orang Israel. Kalau ada nabi di luar daripada Israel, tidak mungkin Tuhan bernubuat ya kepada satu bangsa yang dipilihnya sendiri, yang dibentuk dari satu orang, kemudian dia menyeleweng kepada bangsa lain. Ada nabi yang lain timbul dari bangsa lain. Itu tidak seperti itu yang ditulis di dalam Alkitab.
Nah, saudara yang terkasih, yang pertama itu bangsa Israel. Kemudian yang kedua, ketika Tuhan Yesus lahir, terjadi pembunuhan anak-anak 2 tahun ke bawah. Sama seperti Musa, pada saat ia dilahirkan, terjadi peristiwa pembunuhan anak-anak 2 tahun ke bawah di Mesir. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, Musa dibesarkan di Mesir, dan Tuhan Yesus juga ketika lahir di Bethlehem, malaikat berfirman kepada Maria dan Yusuf, larilah ke Mesir. Karena pada waktu itu akan terjadi pembunuhan anak 2 tahun ke bawah. Lahir. Sehingga genaplah firman Tuhan yang mengatakan, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara-saudara yang terkasih, itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, bahwa Musa diutus oleh Tuhan dalam rangka membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan orang-orang Mesir. Dan Tuhan Yesus diutus ke tengah-tengah dunia untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Yang terakhir, pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan, melayani di tengah-tengah dunia, ia berkata, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia akan ditinggikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada masalah apa ini? Kenapa Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti Musa meninggikan ular di padang gurun? Begitulah juga anak manusia, Yesus itu akan ditinggikan. Jadi begini saudara yang terkasih, saya mau ceritakan sedikit bahwa pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka bangsa Israel bersungut-sungut di tengah perjalanan, dan Tuhan murka atas sungut-sungutan bangsa Israel tersebut karena tidak lagi setia kepada Tuhan, tetapi dia sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan ular beludak di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang Israel diserang oleh ular yang berbisa dan mematikan ini. Nah, dalam kutuk yang luar biasa ini terjadi, saudara-saudara yang terkasih, kemudian Musa atas perintah Tuhan membuat ular dari tembaga, dan kemudian ditaruh di atas tiang dan diangkat tinggi. Kemudian Musa berkata, lihat ini, pandang ini, ular ini. Kutuk terjadi ular. Kemudian lambang kutuk itu dibuatlah seperti ular tembaga, dan setiap orang yang memandang kepada ular tembaga itu dan percaya kepada perkataan Musa, maka orang itu dibebaskan dari kutuk itu. Itu luar biasa saudara-saudara yang terkasih. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Pada waktu sekarang kutuk dosa merajalela, dan manusia seorang pun tidak dapat membebaskan dirinya dari kutukan dosa ini, maka Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Jangan saudara, ada juga yang mengatakan bahwa orang Kristen punya Tuhan digantung. Orang Kristen punya Tuhan itu cuma pakai kolor digantung di kayu salib. Ada juga yang mengatakan kalau memang dia benar Tuhan, pasti Tuhan Allah Bapa Surgawi membebaskan dia. Oh, Anda tidak mengerti Alkitab. Rencana Tuhan dalam rangka membebaskan manusia dari hukuman dosa bukanlah simsalabim, tapi cara Tuhan berbeda dengan cara pikir kita. Karena itu kalau kita tidak mengerti tentang Injil, jangan dulu membantah tentang Injil. Injil itu tidak masuk ke dalam pola pikir saudara, tidak dapat dijangkau. Karena Injil itu dapat dijangkau dengan iman. Antara logika dan iman itu jalan sama-sama. Tidak boleh logika jalan tanpa iman. Karena itu dikatakan logika tanpa iman itu sesat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itulah Tuhan Yesus kemudian disalibkan dan ditinggikan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia akan ditinggikan. Ditinggikan maksudnya digantung di kayu salib. Dan sekarang seperti Musa, peristiwa pada waktu itu, sekarang setelah Tuhan Yesus digantung di salib, siapa yang memandang kepada salib akan terbebas dari kutuk. Luar biasa saudara.
Ya, tidak bisa saudara berkata, oh, saya punya amal banyak, saya akan masuk surga. Tidak, saudara-saudara. Jika kita tidak memandang kepada salib, kita akan binasa karena dosa dan karena kutuk dosa yang sudah mengalir di dalam diri kita manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah memikul segala penderitaan kita. Segala beban dosa kita ia pikul. Harusnya apa yang dia pikul, apa yang ia derita, itu ditimpakan buat kita. Ya. Karena itu kitab Yesaya mengatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat kita ditimpakan kepadanya. Tuhan Yesus sudah memikul bagi saudara. Dan ia sudah menyelesaikan secara sempurna. Karena itu pada waktu sebelum ia meninggal dunia di salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Yang selesai adalah dosa manusia, karya penyelamatan, janji-janji Tuhan digenapi. Seperti saya katakan tadi, Injil itu adalah janji Tuhan sejak dunia dijadikan itu. Jadi bukan dadakan-dadakan itu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Injil bukanlah ayat-ayat yang diturunkan dan disebut ayat-ayat suci. Tidak. Tetapi Injil itu adalah pribadi Yesus. Firman yang sudah menjadi manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa tentang anaknya menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Itu terdapat di dalam Roma pasal 1, ayat 2 dan 4. Jadi tentang anak yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Tuhan Yesus itu disebut sebagai keturunan Daud. Karena itu orang Kristen menyanyi di dalam lagu Natal. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus itu anak Daud. Kenapa anak Daud, saudara-saudara? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu tidak akan berkesudahan tahtanya di Israel. Karena itu Yesus disebut sebagai anak Daud. Dari keturunan daging. Menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Kemudian dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan dikandung di dalam rahim seorang perawan Maria, ya. Kemudian di situ Tuhan Yesus atau malaikat itu berkata kepada Maria bahwa kuasa Allah akan menaungi engkau sehingga anak yang di dalam kandunganmu itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat sudah menyatakan bahwa Yesus disebut kudus, anak Allah. Lalu ada banyak lagi yang mengatakan Tuhan Yesus itu manusia biasa. Kenapa orang Kristen menyembah Tuhan? Orang biasa. Siapa yang bilang? Saudara tidak mengenal firman Tuhan. Yang mengatakan begitu itu belum kenal tentang Injil itu sebenarnya. Ngomong Injil tapi Injilnya Injil tinta, entah tahu dari mana. Jadi jelas dikatakan bahwa anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi. Ialah Immanuel. Ialah itu juru selamat. Ialah itu Tuhan beserta kita. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, sudah ada juru selamat datang ke dunia, itulah Injil. Jangan bicara Injil itu adalah kalimat-kalimat, tulisan-tulisan, ayat-ayat, bukan. Injil itulah Yesus yang sempurna. Jika saudara ingin mengenal Injil, harus mengenal Yesus. Jangan berkata bahwa saudara sudah tahu Injil, Anda tidak mengenal Yesus. Ya konyol itu, bohong aja. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Injil Yesus ya. Yesus itulah Injil. Yesus itulah kabar baik gitu. Nah, bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia dan ia sudah menumpahkan darahnya untuk menebus kita. Perlukah seseorang ditumpahkan darahnya? Menurut hukum Taurat, siapa yang berdosa, darahnya harus ditumpahkan. Jadi akibat daripada dosa, darah kita harus ditumpahkan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus mati karena dosa-dosa kita. Tapi Yesuslah yang memikul itu. Menggantikan kita di kayu salib. Dia mati tergantung untuk kita. Dan dia bangkit, dia naik ke surga. Setelah itu saudara-saudara kasih, Tuhan Yesus memerintahkan kepada muridnya sebelum naik ke surga. Ia berkata, pergilah ke ujung-ujung dunia. Beritakanlah firman. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, gereja sudah bekerja sejak abad pertama untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, dan sudah membaptis banyak orang. Tapi jika saudara saat ini belum dibaptis, berarti kita belum menerima anugerah Injil itu sendiri. Orang yang sudah dibaptis adalah orang yang menerima anugerah darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Karena itu saudara terkasih, hari ini saya sudah memberitakan apa Injil itu. Bahwa Injil itu adalah merupakan kabar baik, dan isi Injil itu Yesus sendiri yang sudah datang ke dekat dengan dunia, menyelamatkan kita manusia, dan ialah yang telah mengerjakan semuanya untuk kita. Tinggal saudara dan saya percaya. Karena itu di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Semoga saudara mendapatkan inspirasi iman dari video saya ini. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.